Bersyukur buat Tuhan yang mendidik anak-anaknya melalui firman. Ini sangat bermanfaat, karena mendidik itu selaras dengan membangun kebaikan dalam rumah kita dan dalam tubuh Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Gerejanya atau kumpulan umat percaya, baik dalam institusi gereja, sekolah, persekutuan, atau lainnya. Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk mendidik umatnya. Kadang dalam kisah yang sama, ternyata bisa ditarik berbagai pelajaran beragam untuk mendidik kita. Selama hidupnya, Yesus membangkitkan 3 orang mati, yakni orang yang baru saja mati, orang yang mau dikubur, dan orang yang sudah beberapa hari dalam kubur. Sebenarnya, di Perjanjian Lama juga ada 2 orang nabi yang membangkitkan orang mati. Teman-teman tahu siapa mereka? Apa perbedaan dan persamaannya? Mari kita siapkan hati untuk dididik. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Berikan kami anugerah dan pengertian ya Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tentu masih ingat dalam petualangan sebelumnya, Pak Lukas mengajak kita melihat secara detail bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa dan berotoritas, dan Tuhan Yesus berhak mengatur apapun di dalam hidup kita. Nah, tetapi mungkin ada di antara kita yang kemudian bertanya, Pak, sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus itu, Pak? Kok mempunyai hak untuk mengatur apapun dalam hidup kita? Nah, adik-adik, itu yang akan dijawab oleh Pak Lukas di dalam petualangan kita kali ini. Dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Tuhan Yesus setelah menenangkan hati dari ibu janda itu, kemudian Tuhan Yesus menghampiri anak yang telah mati itu, menyentuhnya dan berkata kepada anak yang mati itu, "Hai anak muda, bangunlah." Adik-adik, setelah Tuhan mengatakan demikian, apa yang terjadi? Anak itu benar-benar bangun. Anak yang telah mati itu bangkit lagi. Dan dia mulai berkata-kata. Di saat itulah Tuhan Yesus menyerahkan anak itu kembali kepada ibunya. Wah, tentu terjadi kehebohan yang sangat besar pada waktu itu. Seorang mati dibangunkan kembali. Makanya tidak heran adik-adik, orang-orang yang ada di situ kemudian berkata, "Oh, seorang nabi besar telah bangkit di antara kita." Yang lain berkata, "Oh, Tuhan melawat kita." Adik-adik, mengapakah orang-orang banyak itu berkata demikian? Nah, tentu kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang Israel. Di dalam sejarah orang-orang Israel, ada 2 orang yang juga pernah membangkitkan orang mati. Kalian tahu siapakah dia? Yang pertama, Elia, Pak. Betul sekali. Yang kedua, Nabi Elisa, Pak. Betul. Elia dan Elisa. Kedua-duanya pernah membangkitkan anak yang telah mati. Elia membangkitkan anak dari janda yang ada di Sarfat. Kemudian Elisa membangkitkan anak dari seorang perempuan Sunem. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus, kemudian Nabi Elia, kemudian Nabi Elisa sama-sama membangkitkan orang mati, tetapi tentu ada perbedaannya. Apakah perbedaannya? Mari kita lihat Nabi Elia dulu adik-adik. Ketika Nabi Elia mengetahui anak janda Sarfat itu mati, kemudian dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolonglah anak ini supaya hidup kembali." Kemudian
Nabi Elia meletakkan tubuhnya di atas anak yang telah mati itu, bahkan sampai 3 kali, dan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghidupkan anak itu. Bagaimana dengan Nabi Elisa? Nabi Elisa pun melakukan hal sama, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meletakkan badannya di atas anak itu. Kalau Nabi Elisa kira-kira 2 kali, dan akhirnya anak itu pun bangkit kembali. Jadi hanya nabi-nabi besar yang bisa membangkitkan anak yang telah mati. Itulah mengapa orang banyak itu akhirnya mengatakan seorang nabi telah bangkit. Namun apakah perbedaannya? Nah, perhatikan baik-baik adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus hanya menyentuh kemudian berkata, bangunlah hai anak muda. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga? Tidak. Tuhan Yesus cukup berkata kepada anak yang telah mati itu, bangkitlah, bangunlah. Dan anak itu pun bangun. Ini menunjukkan apa adik-adik? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan. Dialah Allah yang mempunyai hak untuk membangkitkan orang mati. Berarti Pak Lukas mau mengajak kepada kita semua untuk mengerti mengapa Tuhan Yesus itu berhak untuk mengatur seluruh hidup kita, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah sendiri. Nah, adik-adik, kira-kira apakah respon yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar itu kalau janda Sarfat pada waktu itu melihat Elia membangkitkan anak yang telah mati, kemudian dia berkata bahwa benar engkau adalah utusan Tuhan dan firman yang kau katakan itu benar dari Tuhan. Nah, seharusnya demikianlah orang-orang yang ada di sekitar itu. Seharusnya mereka melihat, oh benar, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, sehingga aku harus bersembah sujud kepadanya. Tetapi adik-adik, bukan hanya orang-orang pada waktu itu. Kita juga yang hidup di sekarang ini. Dengan membaca cerita yang telah diberikan oleh Pak Lukas ini, seharusnya kita juga mengakui, oh benar, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itulah juru selamat. Dan saya harus membuka hati saya untuk menjadi tahta Tuhan Yesus, untuk menjadi tempat Tuhan Yesus memerintah seluruh hidupku. Inilah yang mau diajarkan oleh Pak Lukas. Adik-adik, Tuhan Yesus berhak mengatur hidup kita karena Dia adalah Allah. Sudahkah kita membuka hati kita untuk mengakui, untuk menerima, untuk bersujud sembah bahwa Dia memang adalah Allah, dan kita harus tunduk, hormat, taat kepada setiap hal yang diaturnya dalam hidup kita. Bila kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh karena kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kalau kami dapat melihat, kalau kami dapat mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja, Allah sendiri, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kami menaklukkan seluruh hidup kami di dalam otoritas, kedaulatan, dan pimpinan Tuhan Yesus. Bila kami terus belajar akan firman Tuhan, supaya firman Kristus dengan segala kekayaannya memimpin seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, inilah hebatnya mujizat Kristus. Kuasanya atas maut terbukti melalui akibat langsung dari perkataannya. Tidak perlu meminta seperti nabi atau rasul yang lain. Yesus hanya berkata, bangunlah, maka orang itu bangun. Kapan saja Kristus memberikan kehidupan rohani kepada kita, Ia akan menghidupkan, membuka mulut orang untuk berdoa dan memuji. Kita perhatikan bagaimana hikmat Yesus. Ia tidak mewajibkan pemuda
yang diberinya hidup itu untuk menjadi muridnya, untuk melayaninya. Padahal harusnya anak muda itu berhutang budi pada Yesus. Kalau orang zaman sekarang nih, bisa-bisa setelah bangkit dari kematian, orang itu akan diarak keliling, semacam piala kemenangan, supaya yang membuat mujizat beroleh kehormatan. Oh ya, benar itu. Tetapi yang dilakukan Yesus justru minta supaya anak itu berbakti dan mengurus ibunya. Pantas orang yang melihat ketakutan serta memuliakan Tuhan. Tak habis-habisnya kita kagum. Memang dia adalah firman yang menjadi daging. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak taat firman yang tulisannya bisa kita baca setiap saat. Besok sampai Lukas 7 ayat 36 sampai 46. Shalom.